Kakak udah lama banget nggak sih nggak ke AM berarti? Udah lama sih, bener. Yang paling berkesan tuh ternyata Idul Adha menurut Kakak salah satunya. Ilmu apa tuh, Kak, yang bisa dibawa sampai ke perkuliahan? Ternyata di dunia luar tuh lebih serem gitu, ngerasa kayak, wah amazing banget gitu ya, bisa lebih menghargai setiap orang gitu ya. Ah, Karena kan di sini banyak ya, iya, santri tuh beragam gitu. dulu zaman Kakak 800, zaman kamu berapa sekarang nih santri Sekarang tahun udah ini? hampir 1000-an Nah, kayaknya. lagi capek ya kan kalau Mhm. kan sekarang aku udah kerja gitu ya, kayak, ya Allah dulu di ayam enak banget ya, makan tinggal makan. Sampai temen Kakak tuh kemarin ada yang cerita Oh, gitu, ya? "Gue di kantor dikatain rajin sholat, padahal gue sholat 5 waktu doang, dibilang rajin, bingung gue," kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, balik lagi di podcast Al Multazam. Apa kabar nih teman-teman pendengar podcast setia Al Multazam? Balik lagi sama aku Adia Ainina Kamilah di podcast Al Multazam. Jadi podcast Al Multazam kali ini agak sedikit berbeda dan lebih berwarna karena sekarang kita kedatangan salah seorang alumni. Halo Halo Kak. Adia. Oke, mungkin Kakak bisa perkenalan diri Kakak dulu sama teman-teman yang nonton podcast Multazam dimanapun itu. Kakak siapa namanya, dari angkatan berapa, dan sekarang lagi sibuk apa? Oke, halo selamat malam Selamat Adia. malam, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Kakakku Farah Fadilah, Kakak dari dulu di Al-Mu'tazam tuh angkatan ke-9. Tahu nggak angkatan 9 namanya apa? Angkasa. Oh iya Iya, betul, tuh. keren banget nih ya, Keren udah banget hafal dong. ya. Hafal dong pasti. Oke, ini Kakak dari angkasa. Kalau sekarang tuh kesibukannya, Kakak baru lulus nih, baru Mhm. lulus. Jadi kesibukannya, kebetulan sebelum lulus tuh kemarin emang udah dapet kerja. Wah, keren banget. Iya, terus sekarang, lagi jadi salah satu guru di sekolah SMA swasta di Jakarta, kayak gitu. Kakak jurusan apa nih, Kak, sebelumnya biar teman-teman juga tahu? Oh, Kakak pas kuliah dulu di Universitas Negeri Jakarta. Masya Allah. Nah, Kakak dapatnya nih pendidikan kimia, Oh, gitu. keren banget. Pintar kimia banget pasti nih. Ya, suka aja, suka, bukan Oh, suka pinter ya, aja. suka kayaknya karena Bu Mari dulu ngajar kayak masuk Oh. gitu ya, heeh, gitu. Kesibukan Kakak nih, Mhm, kalau boleh aku tahu, mhm. yang akhir-akhir ini benar-benar selain kerja mungkin ada kesibukan lain nggak, Kak? Oke, jadi tuh sebelum lulus mungkin ya, itu Iya. kesibukannya di kampus, itu, ikut beberapa kegiatan di kampus ya, maksudnya Mmm, organisasi di kampus gitu. mmm. Jadi setahun ke belakang atau kemarin terakhir di tahun 2023 di bulan Maret itu jadi sekretaris umum di BEM Wah, UNJ keren waktu itu. banget. Terus karena itu udah kerja, jadi sebelum Mhm. jadi guru Kakak udah kerja juga. Oh, Jadi udah waktu kerja itu juga. jadi kepala asrama di salah satu, yayasan amal zakat scholarship-nya Bank BRI waktu itu. Oh, Masya Jadi dia Allah. punya lembaga zakat, Mhm, dananya diolah, mhm. kemudian, dibuat beasiswa untuk para mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta kayak Oh, gitu. Masya Allah banget. Jadi terus aktivitasnya kemarin sih seperti itu, terus pas Mmm, udah lulus jadi agak berkurang ya, sekarang mhm. ngajar sama freelance-freelance aja sih Oh, gitu. gitu. Kakak udah lama banget nggak sih nggak ke AM berarti? Udah lama sih, bener. Apa, yang Kakak lihat perubahan Al-Multazam sekarang nih? Wah dahsyat banget sih Oh, ya. iya? Jadi kayak ke sini tuh bener-bener kayak, "Ini masjid di mana ya? Oh, Kamar mandi di mana ya?" Tadi aja bingung. Kantin kan kita biasa tahu kantin tuh di deket ini ya, arah ini tadi nih kalau lurus oh, kanan iya, di perpus iya kan. sana, Dulu iya tuh ya. dulu perpus dulu Masjid Ahwat. Iya, iya, bener, Nah, bener. Aku juga ngalamin sih masjid masih Ahmad masih itu. ngalamin. Iya, Terus habis itu lurus itu ada, kantin kan kan ada di kantin, iya, sana. iya. Nah dari kemarin tuh bingung, ini tuh kantin atau apa gitu, terus Mhm. kantinnya sekarang di mana, tadi aja nyari-nyari dulu ternyata Oh, kantin tuh di bawah, di di bawah, iya. dekat yang dulu ruang makan. Iya, Nah dulu iya ruang makan. iya, banyak perubahan Masya Allah, jadi lebih bagus lagi, lebih fasilitasnya lebih banyak, dulu tuh belum Iya. ada nih fasilitas Belum kayak gini ya iya, dulu. belum kayak gini, belum ada fasilitas kayak gini, gitu. Alhamdulillah sekarang Al-Multazam sudah mengalami banyak perubahan, Heeh, positif. betul sekali. Aku mau nanya nih, Kak, sebelum Kakak kuliah, kan Mhm. Kakak di sini. Kakak dari SMP atau SMA aja? Kakak dari SMA. Oh, SMA aja. Mhm. Pengalaman apa yang udah, pernah Kakak alami di sini gitu yang menurut Kakak memorable banget, menurut Kakak amat sangat, "Oh, ini paling terkesan," gitu yang selama Kakak ada di Al-Multazam? Menurut Kakak sebenarnya banyak banget ya memori ya? Mhm. Kalau ditanya kayak gitu mikir kayak, yang mana ya? Saking banyaknya gitu ya. Iya. Yang paling berkesan tuh karena kita dulu kan santri tuh nggak boleh
Mhm di waktu tertentu aja gitu ya, mhm kayak sebulan sekali atau perizinan pun sama gitu. mhm. Jadi, yang paling berkesan tuh ternyata Idul Adha menurut Kakak salah satunya. Pertama mungkin Idul Adha ya, karena kita, jarang gitu ya mungkin di usia kita tuh dibandingkan dengan teman-teman yang akhirnya di dunia luar gitu ya, itu jarang merasakan Idul Adha tuh tanpa orang tua, tapi sama Oh, teman-teman bener-bener full iya. 24 jam kita yang masak, motong-motong Iya gitu iya sampai iya bikin iya. satenya, sampai makan lagi, sampai kekenyangan Betul kayak gitu betul. kan, itu bener-bener memorable banget. Yang kedua itu jadi OSMA, itu bener-bener, Nah, pengalamannya dapet, ilmunya juga, mhm. terus juga dapet juga relasinya jadi kenal Iya sama betul. adik-adik gitu Iya. kan waktu itu. Jadi itu tuh bener-bener, wah, sesuatu yang menurut saya itu ilmu yang akhirnya bisa kita bawa sampai akhirnya di dunia perkuliahan waktu itu, Oh, gitu. ilmu apa tuh, Kak, yang bisa dibawa sampai ke perkuliahan? Kalau pas jadi OSMA tuh satu ya, leadership itu kebangun banget. Oh, Terus kita manajemen konflik ketika ketemu, misal namanya santri kan ada aja ya iya. tingkah lakunya gitu Betul ya. betul. Ada satu A begini, B Mhm begini, kita udah biasa gitu. Oh, setiap orang tuh punya pribadi yang berbeda-beda, mhm cara menyikapinya pun berbeda-beda mhm gitu kan. Jadi lumayan terasa ketika di sini gitu ya. mhm. Karena ketika kita masuk dunia kampus tuh yang bener-bener, orang-orang dari berbagai latar belakang sekolah yang berbeda-beda gitu Iya. ya. Ternyata di Al-Mu'tazzam tuh salah satunya udah dipersiapkan dengan hal itu gitu ya, untuk Mhm. kita bisa beradaptasi lebih cepat juga Oh, gitu. jadi bener-bener kepake ya, Kak, cara beradaptasinya di dunia luar? Salah satunya kalau yang organisasi nih ya Iya, gitu. oke. Mmm. Terus, kira-kira nih, Kak, buat aku nih yang sekarang kelas 12 gitu kan, bentar Wah, lagi mau masuk ke dunia perkuliahan yang jauh mhm, lebih luas dibanding ini. Apa sih, Kak, menurut Kakak yang harus kita persiapkan untuk bisa tetap, survive di dunia luar itu? Karena kayak sekarang jujur aku sama temen-temen tuh kayak takut gitu loh, ih takut banget kuliah, takut temennya kayak gini, kayak gitu, takut individualisme dan lain-lain. Menurut Kakak apa tuh, Kak? Dari ini ketakutan-ketakutan kita gitu? jadi yang takutin tuh kayak kalau yang kalian rasain tuh takut karena, lingkungan di luar Iya, tuh seperti apa gitu betul. ya berarti ya? Mhm Sebenarnya itu sama sih, dulu juga hal-hal yang kita takutin mau masuk dunia luar gitu ya, mhm. oh masih kayak seneng, "Wah lulus nih dari Iya A," iya gitu ya, iya. "Oh bebas nih," Kayak gitu udah nih, kan. udah selesai Iya, gitu. ternyata di dunia luar tuh lebih serem gitu, ngerasa kayak, wah amazing banget gitu, kayak amazing itu kayak kita harus, wah ini harus kita bener-bener kita harus punya batasan sendiri mungkin ya, kan di sini kan udah diajarin nih, Mhm. kerasa banget tuh, pelajaran dulu Pak Suwarno mungkin tentang akidah akhlak tuh bener-bener jadi benteng banget gitu ya, karena kita di dunia luar tuh nggak ada lagi ngingetin ini tuh salah, ini tuh bener gitu Oh, ya. Jadi tuh kita punya standar sendiri. Kakak ngerasanya kalau anak-anak pondok atau pesantren gitu, kita tuh jadi punya standar batasan sendiri, wah tingkah laku kita yang kayak gini tuh udah kejauhan gitu ya, oh yang oh, segini tuh masih bisa ditoleransi lah mhm gitu. Jadi mungkin yang perlu dikuatin tuh mungkin itu ya, akidahnya gitu ya, terus juga tentang pengetahuan-pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang dasar-dasar lah mungkin gitu mhm ya, gitu. Terus juga belajar sih yang paling kuat berarti ya, belajar. Ya kalau misalnya kalian mau, kan kalau kelas 12 udah penjurusan nih, iya, IPA, IPS gitu ya. mhm Kalau sekiranya emang masih mau melanjutkan ke IPS berarti getolin lagi nih belajarnya gitu ya. mmm, Terus kalau mau lanjut ke IPA juga sama, karena nanti mungkin kuliah, kalau selinier sama IPA itu ilmunya masih kepakai sebenarnya dari ilmu mmm, SMA gitu ya. Jadi itu jadi bekal awal gitu ya. Kemudian, selain itu juga dari apa ya, sikap kita dulu pas lagi di kampus pas lagi di Al-Mu'tazzam gitu ya, ke dunia luar juga kepakai karena kita jadi, bisa lebih menghargai setiap orang gitu ya. ah, Karena kan di sini banyak ya, iya, santri tuh beragam gitu. dulu zaman Kakak 800, zaman kamu berapa sekarang nih santri Sekarang total? udah hampir 1000-an kayaknya. Nah, banyak Lebih banget banyak, kan. Jadi kita bisa juga nih terbiasa ketemu sama orang tuh beda-beda gitu ya, dan itu jadi apa ya, bekal juga gitu buat kita kayak, oh lebih mudah mentoleransi orang-orang kayak, ini si A sikapnya begini, si B begini, oh iyalah namanya orang juga beda-beda. Jadi itu jadi punya ini juga sih kita, apa ya, jadi bisa memahami gitu ya. memahami betul kayak gitu, memahami orang-orang kayak gitu juga sih, Mmm, mhm. menurut Kakak nih dengan, pengalaman yang udah Kakak dapetin, apa sih hal yang paling berbeda di pas Kakak masih di Al-Mu'tazzam sama udah terjun ke dunia luar gitu? Kangen banget sih di AM. Oh iya oh iya, kangen banget. Kayak kadang-kadang kalau lagi capek ya, kan kalau Mhm, kan sekarang aku udah kerja gitu kayak, ya Allah dulu di AM enak banget ya, makan tinggal makan, udah siap nih iya makan iya, gitu kan, atau kita ngantri aja sekedar mhm gitu, nyuci dicuciin gitu mhm kan, mhm. minum tinggal mencet gitu Iya bener, kan.
Bener-bener kayak kita tuh belajar, udah belajar aja gitu kan. Sedangkan kalau di kampus mungkin kalau, someday kamu dapet tempat yang jauh dari rumah gitu, harus ngerantau, itu bener-bener kita tuh manage diri kita sendiri gitu. Uang misal orang tua ngasih per bulan berapa, Mmm. kita mau makan pagi aja tuh mikir, "Besok gua makan apa ya?" Gitu ya. Terus siang kayak, "Ih, kemarin udah makan ketoprak, apa ya siang ini?" Itu aja sekarang kalau buat perempuan tuh kayak sesuatu yang kayak membingungkan, akhirnya jadi malas makan gitu. Oh, Iya, jadi itu perbedaan salah satu yang kecil gitu ya. Terus juga dalam mengatur keuangan gitu. Kalau misalnya perkuliahan kan, misal orang tua ngebudgetin uang sekian buat sebulan tuh udah termasuk semuanya, misal biaya mmm, kosnya, atau misal ongkosnya gitu kan. Terus juga keperluan-keperluan selama kuliah gitu, itu juga jadi hal yang berbeda gitu kan. Kalau di sini kan kita dikasih uang, ya ibaratnya uang nggak seberapa sih iya, jajan di AM iya gitu betul kan. betul, Makan udah tinggal makan, mhm, jajan juga paling perizinan aja atau iya, jajan-jajan di AM ya nggak ada yang terlalu mahal lah ya mhm, gitu. Jadi itu salah satu perbedaan juga. Sama mungkin ini ya, lingkungan di kampus itu, ya namanya kita udah dari keluar pesantren kan pesantren semuanya mayoritas, paham agama gitu kan, Islam. Nah mhm, ketika di luar kampus tuh orang beragam-agam gitu ya. Maksudnya, eee Islam tapi mungkin pemahamannya baru sampai berbeda ya? sini gitu ya, Mmm. mungkin mandangnya, "Ini kok lu sholat 5 waktu rajin amat," gitu ya, sampai temen Kakak tuh kemarin ada yang cerita Oh gitu, ya? "Gue di kantor dikatain rajin sholat, padahal gue sholat 5 waktu doang dibilang rajin, bingung gue," kata dia gitu. Jadi kayak sesuatu yang itu beda gitu, kita Mmm, nganggap itu hal basic, tapi di luar tuh itu bisa jadi yang wow buat orang-orang yang jarang ngelakuin itu gitu mmm, kan, gitu. Jadi kayak, "Ini gue sholat duha dibilang apa lagi nih?" Kata dia gitu mhm. kan. Iya sih kayak gitu, mungkin beda-bedanya kerasa di situ kalau udah masuk dunia kampus, apalagi dunia kerja, kayak gitu. Terus nih, menurut Kakak, buat yang lagi nonton podcast Al Multazam ini nih, kan dari berbagai macam penjuru dunia nih nonton. Yang masih, buat yang masih takut mungkin untuk pesantren, yang masih Mhm. takut orang tuanya mungkin takut nyekolahin anaknya di pesantren, takut ada aliran sesat lah, inilah, itulah mungkin. Dari pengalaman Kakak soal pesantren gitu loh, biar wawasan teman-teman di luar tuh enggak yang bahwa pesantren itu menakutkan, pesantren itu kayak gini kayak gini kayak gini. Mungkin Kakak bisa sampein ke teman-teman yang lagi nonton bahwa apa sih pengalaman Kakak yang kayak yang Kakak dapetin dan sampai itu menjadi bekal Kakak sampai hari ini gitu loh, yang Kakak dapetin di pesantren? Oke, kalau buat orang tua dan nanti yang nonton podcast kita nih Mhm, ya gitu terkait, pencitraan pesantren itu seperti apa gitu ya, menurut Kakak tuh kan karena di Al-Mu'tazilam tuh dari SMA ya? betul, Dulu SMP juga sebenarnya pesantren, mhm, tapi di daerah Bekasi. Jadi ngalamin nih, pesantren-pesantren tuh 2 mmm, tempat gitu ya, nggak cuma di sini gitu. mhm, Jadi menurut Kakak tuh pesantren, seru ya, karena kita tuh di usia remaja itu emang biasanya anak-anak tuh lebih suka secara psikologis ya, mhm, lebih suka tuh bermain dan akhirnya waktunya tuh lebih banyak bersama teman-teman sebaya mhm, gitu ya. Untuk akhirnya mereka berdiskusi, terus juga berpikir gitu kan, mengasah skill-nya dan segala macam itu sebenarnya bagus gitu ya kalau menurut Kakak. Dikembangkan tuh, potensinya tuh secara bersamaan tuh baik gitu kan. Terus juga, pesantren ya menurut Kakak tuh jadi hal yang paling mengesankan karena kita dari pagi, mhm, saya dari bangun tidur sampai tidur lagi bareng sama betul betul, temen-temen, heeh, terus juga berjuang bareng, jadi ngerasa sepenanggungan bareng juga gitu iya, ya, gitu. Dan jadi punya ruang, kalau kata tulis tuh kita harus punya ruang gitu iya kan. betul, Jadi kita tuh jadi punya ruang ruang rindu sama orang tua kita gitu. Jadi kita ngerasa pas jauh sama orang tua, kita tuh ngerasa, "Oh sebenarnya tuh gue butuh orang iya iya rumah," iya iya, gitu kan. betul betul, Kan kalau bareng-bareng di rumah tuh kayak ribut iya mulu, iya iya apa, iya, terus kalau lagi jauh kayak, iya ya kangen ternyata, sosok ibu mhm, tuh gini ya, tanpa mhm, ibu hidup di pondok tuh ah, gini iya, ya, gitu tuh menurut aku, jadi pembelajaran juga sih buat para orang tua akhirnya berani untuk akhirnya masukin anaknya ke pesantren ya, untuk lihat dia tuh semandiri semandiri apa nanti ketika udah dewasa gitu kan. mhm, Karena ya kita hidup di dunia tuh nggak akan terus didampingi orang tua iya kan, betul, ada momen-momen pasti ya ada yang meninggalkan duluan mhm, ataupun sebaliknya gitu kan. Jadi memang harus diasah dan ditempa dari sekarang sih menurut Kakak gitu, apalagi udah dunia yang teknologi segala macem ya iya, gitu kan, seperti itu sih. jadi penting banget ya buat pesantren menurut Kakak? Ya karena pesantren juga itu basic ya. Kalau Kakak kemarin, dengar salah satu pembicara psikolog gitu ya, yang mungkin juga latar belakangnya, Islamnya cukup, kuat gitu ya. Mhm, Ini beliau tuh bilang kalau misalnya anak-anak usia remaja gitu ya, itu tuh paling bagus untuk akhirnya masukkan, apa ya, menanamkan nilai-nilai Islam yang mendasar gitu ya.
Karena nanti itu akan jadi bekal yang utuh gitu ketika nanti dia beranjak dewasa gitu ya. Karena kalau dewasa kan udah banyak ya, hal-hal yang harus dipikirkan, hal-hal yang harus mereka urusi juga gitu. Tapi kan kalau misalnya masih sekolah, itu lingkup mereka belajar ya fokus belajar. Jadi Mhm. kita bisa lebih mudah untuk akhirnya menanamkan nilai-nilai Islamnya, agamanya, yang sesuai dengan syariat yang kita yakini, kayak Mhm. gitu. Nih mungkin buat, teman-teman yang masih bingung tadinya ya mau pesantren apa enggak, mau lanjut mana, mungkin banyak banget, dari SMP juga kebetulan anak-anak SMP di sini kan masih pada bingung tuh, Kak. Kemarin aku Mhm. sempat ngisi materi juga, mereka tuh masih bingung mau lanjut AM atau enggak, mau banyak yang mau negeri dan lain-lain. Tantangan di luar tuh jauh lebih, apa ya, jauh lebih menyeramkan mungkin ya, Kak, Mmm, dibanding kita di AM ini yang alhamdulillah hidup nyaman, tentram, makan tinggal makan kayak yang tadi Kakak bilang gitu. Jadi, pesantren itu amat sangat dibutuhkan buat kita semua, buat menanamkan nilai-nilai Islami yang tadi kata Kakak bilang, dan jangan takut untuk pesantren, bener nggak sih, Kak? betul banget. Dan juga kan pesantren nggak belajar agama doang kan, Iya, kita bener, belajar akademiknya juga mhm, dapet, nilai hidupnya juga dapat. mhm, Jadi, ya hampir kayak dibilang paket komplit lah ya, bener bener gitu banget. kan. Semuanya dapat, cuma rindunya aja nih yang harus ditahan-tahan nih ya, Iya, mau pulang iya gitu iya kan. itu, banyak yang mogok, nanti dulu deh Nah, gitu buat kan. main HP masih nggak boleh megang apa udah boleh Nggak megang? boleh nggak boleh. Nggak boleh ya Nggak sampai boleh, cuma sekarang? sekarang kita ada alat belajar pakai iPad gitu, Oh Kak. iya, tapi itu di kelas ya? Di kelas dan itu pun kita nggak bisa buka sosmed sih sebenarnya. Oh, itu udah di-setting-nya buat itu Di-setting-nya doang. buat belajar gitu. Oh, iya. Jadi ya tahan-tahan lah, nanti juga Iya. kalau lulus HP sepuasnya pengen-pengen. Eee menurut Kakak nih, dalam menghadapi tantangan zaman yang udah semakin canggih gitu kan, Mhm. apa sih dasar-dasar yang harus kita punya untuk sebagai batasan diri kita ke depannya gitu? Dasar-dasar yang harus kita punya ya, karena Iya. kan udah canggih banget ya, Mhm. segala macam dapat ya bahkan kadang kayak kita nggak mau tahu informasi ini, tiba-tiba aja lewat Iya nih di iya iya iya, FYP bener. atau di reels gitu kan. Mhm. Ya tadi ya mungkin awalnya karena kita dari pesantren gitu kan, atau yang belajar agamanya lebih dalam gitu, itu menurut Kakak tuh yang paling harus jadi sekarang nih buat temen-temen mungkin ya Mhm. yang lagi di Al-Multazam nih ya, kalau lagi pelajaran nih jangan suka tidur gitu lah ya. Oh, Jadi dengerin tuh jangan suka tidur. karena Kakak ngerasain kayak, "Ih kemarin pas belajar sirah dulu gue tidur lupa nih ya yang ini tuh." Karena sebenarnya, sirah-sirah Nabi tuh banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil, akhirnya itu Mhm. bisa jadi basic kita, Mmm. buat nanti di masa depan Oh. juga gitu kan. Nah itu, banyak gitu dan kadang ngerasa nyesel juga tuh dulu dulu gue belajar kayaknya agama kurang serius nih di AM gitu ya, Mhm. lebih ke akademiknya misalnya. Jadi itu satu ya kuatin, pelajaran agamanya Mhm. khususnya di akidah gitu ya, atau di sejarah-sejarah sirah gitu ya. Kemudian, mmm, ini ya, kuatin juga nih, kan kalau kita kan di sini udah enak ya, dibangunin subuh, Betul. tahajud, "Ayo ayo tahajud," gitu, Iya. tilawah juga ada targetnya, Mhm. hafal ada targetnya. Itu juga kalau misalnya kita udah terbiasa dengan pola itu, semoga, ketika kalian udah keluar nih dari Al-Multazam itu, ya diupayakan masih ada, Mmm. walaupun nggak sempurna, tapi nggak hilang semuanya gitu loh, Mhm. gitu. Misalnya yang biasa tahajud, duha, segala macam, puasa Senin Kamis gitu, mungkin tahajud yang tadi tiap hari jadi ya seminggu 3 atau 4 kali gitu. Jadi Mmm. masih ada walaupun emang itu sulit gitu ya dilakuin, tapi seenggaknya kita masih ada, yang bisa kita tetap tanamkan gitu ya. Karena Mhm. itu jadi basic juga walaupun kayak kesannya kayak, "Kok kayaknya nggak real banget kan nanya dunia teknologi," tapi, kaitkannya dengan agama Agama. gitu. Karena tapi itu jadi benteng kita, misalnya kita ngeliat nih reels lewat, ah, ini kayaknya, apa ya, bukan ganggu, misalnya kayak, kayaknya sama gue, bikin goyah ya atau gimana, jadi kita bisa lewatin gitu ya, nggak terusin. Misalnya ada informasi yang kayak gosip-gosip kayak, Mhm. "Ah, nggak penting lah," gitu ya kan, gitu. Itu bisa jadi benteng kita juga tuh kan. Kan kita tahu dasarnya kayak gosip segala macam, gibah nggak boleh gitu Iya kan. iya. Jadi kayak, ya udahlah ngapain sih ngurusin hidup orang gitu. Misalnya itu jadi Mhm. hal-hal kecil akhirnya terus-menerus kalau kitanya bisa hindarin, kita nggak akan terjerumus ke hal-hal yang lebih dalam lagi negatifnya gitu kan, Mhm. gitu sih. Banyak banget di podcast ini ilmu yang bisa kita dapat ya teman-teman semua. Semoga. Pasti Kak, pasti banyak banget ilmu yang bisa kita dapat. Mungkin kita cukupkan untuk podcast ini. Makasih banyak Kakak atas waktunya sudah Iya, berkenan hadir di podcast Al Multazam. Buat teman-teman yang mau lihat keseruan podcast Al Multazam selanjutnya, jangan lupa terus pantengin YouTube Al Multazam Kuningan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum
Dah, thank you, Kak.